Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 April 2015, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian Kitabut Tauhid dan masuk ke dalam bab baru yang berkenaan dengan menjaga batas-batas tauhid, atau bab majaa fi himayatil mustafa janabat tauhid wasaddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirik. Ya, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Di halaqah 45 ini kita akan membahas bab majaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wasaddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirik. Bab majaa, apa yang datang fi himayatil mustafa, dalam menjaga Nabi Muhammad SAW atau penjagaan Nabi SAW, janabat tauhid, batas-batas tauhid, wasadihi, dan menghalangi tauhid, kulla tariqin, kepada segala jalan, iwasilu ila syirik, yang menyampaikan kepada kesyirikan. Jadi ikhwah billah, ya, bab ini saya memberikan judul dalam rangka untuk melanjutkan apa bab-bab yang sebelumnya. Jadi selalu diulang-ulang menunjukkan bahwasanya masalah ini, masalah kesyirikan ini, disebabkan dengan fitnahnya kuburan dan berlebih-lebihan kepada kuburan. Jadi bab ini, jadi ikhwah billah, menjaga ketauhidan. Jadi dalam mirip ya, seperti bab-bab yang sebelumnya. Jadi bab ini itu dalam rangka menjelaskan tentang menjaga ketauhidan. Menjaga ketauhidan. Dan bab-bab yang sebelumnya juga dalam rangka menjaga ketauhidan. Akan tetapi bab-bab yang sebelumnya itu secara umum, dan yang di bab ini secara khusus. Kalau secara umum di bab-bab yang sebelumnya itu bahwa saja berlebih-lebihan kepada orang soleh, membangun masjid di atas kuburan, berlebih-lebihan di kuburan,
ini semuanya sebagai sarana yang mengakibatkan kepada kesyirikan. Dan sungguh Nabi SAW telah melarangnya untuk agar tidak sampai kepada kesyirikan. Begitu. Dan kalau di bab ini secara keseluruhan tentang tema ini dalam rangka untuk menjaga pintu-pintu kesyirikan. Jadi kalau seandainya hampir mirip diulang-ulang itu ya menunjukkan bahwasanya sebab kesyirikan ini karena masalah ini. Semenjak munculnya ketasawufan di umat ini, syirik banyak di umat ini kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kenapa mu'alif mengulang-ulang terus karena perkara ini adalah perkara yang sangat dahsyat, penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu penulis mengulang lagi dalam masalah ini ya, karena penyakit yang ada di umat ini penyakit berlebih-lebihan kepada orang soleh, berlebih-lebihan untuk membangun kuburan. Jadi mu'alif sengaja untuk mengingatkan para ulama, mengingatkan para kaum muslimin akan bahayanya masalah ini untuk diobati, untuk mengajak manusia kepada tauhid. Kemudian mu'alif penulis buku ini membawakan Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, azizun alaihi ma anittum, azizun alaihi ma anittum, sungguh berat kepada Nabi SAW apa yang kamu anggap berat. Wa tamamul ayah, harisun alaikum bil mu'minina, semangat kepada kalian, sangat semangat kepada kalian, karena kesemangatan kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman belas kasihan. Rauf, maha penyayang, sayang, sangat sayang sekali. Raufur rahim, sangat sayang sekali. Khitab ini kepada orang Arab secara khusus, akan tetapi sebenarnya itu umum juga kepada semua manusia, akan tetapi secara khusus kepada orang Arab karena Rasulullah SAW adalah orang Arab, diutus dengan bahasa mereka. Dan ini merupakan kenikmatan yang Rasulullah berbicara dengan yang bisa dipahami oleh orang Arab. Kalau seandainya diutusnya bukan dari orang Arab, Rasulullah misalnya dari malaikat, misalnya dari jenis bukan orang Arab, jenis makhluk yang lain, bisa jadi nggak dipahamkan bahasanya atau yang lainnya. Jadi ini merupakan sebuah kenikmatan bahwasanya diutusnya Rasulullah SAW itu dari diri mereka sendiri, itu orang Arab, sehingga bisa dipahami. Laqad ja'akum, jadi sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang yang orang-orang Islam secara umum dan orang Arab secara khusus, rasulun, seorang rasul. Yang dimaksud rasul adalah ya man uhiya ilaihi bisa wa umira bitablighihi, yang diwahyukan kepadanya dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu adalah seorang rasul. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Nabi pertama kan Nabi Adam. Iya.
Wa aman nabi, adapun nabi man uhiya ilaihi bisyara' wa lam yu'mar bitablighihi, yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu yang dimaksud dengan nabi. Jadi, laqad ja'akum rasulun, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, berarti yang diwahyukan dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Diwajibkan gitu bagi seorang rasul itu untuk menyampaikan, untuk mengajar. Ya, untuk mengajar. Padahal sebenarnya semua orang berilmu itu kan mesti menyampaikan, akan tapi ada penekanan lagi kepada seorang rasul itu untuk betul-betul menyampaikannya itu secara pasti, untuk menjelaskan halal haram, ya, mengajar dan memberikan penjelasan kepada umat, itu seorang rasul itu. Nah, ini yang didefinisikan oleh para ulama tentang perbedaan antara rasul dan nabi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang masyhur apa? Kitab An-Nubuwah. Jadi, kemudian min anfusikum, dari diri kalian. Jadi dari jenis kalian orang Arab yang mana mereka mengetahui ta'rifuna lisan, kamu mengetahui bahasanya dan berbicara dengan apa yang Anda ketahui. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi," dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Apa? Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Ini merupakan kenikmatan Allah telah menjadikan seorang rasulnya itu dari orang Arab yang berbicara dengan bahasa orang Arab juga, dengan bahasa kita, tidak dengan berbahasa orang asing yang tidak mungkin dipahami kalau seandainya bahasanya bukan bahasa Arab. Ya. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutusnya seorang rasul dari orang Arab, dan juga bisa dikenal juga keturunannya, juga dipahami juga bahasanya, bukan orang asing yang tidak dikenal. Ya. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini. Min anfusikum azizun alaihi sya', berat. Jadi arti aziz adalah berat. Bahwasanya Rasulullah SAW azizun alaihi, berat. Ma'anittum, apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Dan Rasulullah SAW itu mencintai kemudahan, selalu mencari kemudahan untuk umatnya, karena merasa kalau Rasulullah berat berarti umatnya berat, maka Rasulullah suka mencari kemudahan. Jadi kalau amalan itu yang paling diambil oleh Rasulullah SAW adalah yang paling mudah. Sebagai salah satu contohnya, misalnya kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, tentu akan saya wajibkan untuk selalu bersiwak dalam setiap wudu. Akan tetapi tidak diwajibkan setiap kali sholat. Karena Rasulullah kalau itu merasa berat, maka kepada umatnya tidak dibebankan, diberatkan juga. Enggak. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah jadikan dalam agama itu yang susah. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kalian itu susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi azizun alaihi ma'anittum. Jadi Rasulullah itu merasa berat sebagaimana yang kamu berat. Jadi Rasulullah memilih yang mudah. Sebagai salah satu contohnya di dalam sholat tarawih, kan Rasulullah SAW menjadi imam sholat tarawih, ya kan? 3 hari berturut-turut terus Rasulullah setelah sholat isya itu melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Tapi 2 hari berturut-turut. Yang ketiga harinya ketika ditunggu-tunggu Rasulullah nggak datang, sengaja itu khawatir memberatkan, diwajibkan kepada umatnya.
Jadi kalau seandainya terus-terusan didakwakan oleh Rasulullah, berarti diwajib sholat tarawih. Jadi keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memilih yang mudah kepada umatnya, begitu. Ini yang dimaksud azizun alaihi ma anittum. Ini merupakan sifat Rasulullah, mencintai kemudahan kepada umatnya, membenci suatu perkara yang memberatkan kepada umatnya. Ya. Bil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, yang yaitu secara khusus. Jadi Rasulullah itu merasa berat kepada dirinya apa yang kamu rasakan kepada orang yang beriman secara khusus. Raufun rahim, sangat sayang. Ya. Jadi Raufun rahim, sangat sayang. Begitu sangat besar rasa kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jadi kepada umatnya, kepada orang mukmin secara khusus, begitu sangat sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kepada orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keras kepada orang-orang kafir. Sebagaimana Allah memberikan penjelasan tentang sifat Rasulullah kepada orang-orang kafir, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang antara mereka. Jadi Rasulullah itu kepada sifatnya itu sayang sekali kepada orang yang beriman, kepada para sahabat, begitu. Tapi kepada orang kafir keras, tegas. Qatilul ladina yalunakum minal kufar, diperangi, begitu. Ya, orang-orang kafir itu tidak ada rasa belas kasihan kepada orang kafir, akan tapi diperangi mereka itu selama mereka terus-menerus berada di atas kekafiran. Tapi kalau bertaubat, langsung masuk Islam, belas kasihan, sayang kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau seandainya orang kafir itu tetap menolak, akan tetapi tunduk kepada hukum Islam, ada upeti jizyah, ya kan, dalam keadaan hina ini di dunia, tetap di dunia dia tetap mesti bayar jizyah, ya. Kemudian itu di dunia, adapun di akhirat tetap orang kafir itu walaupun membayar jizyah di dunia tetap aja masuk neraka, begitu. Karena orang kafir itu musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tepat kalau musuh Allah untuk disayangi. Ya. Ya, itu penjelasan tentang firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Yang bisa kita petik ayat ini, yang pertama, faidah ayat ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu minasyirki wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW sungguh telah mewanti-wanti kepada umatnya dari kesyirikan dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan dan menutup segala sarana yang menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada kesyirikan, ya, dan menutup segala sarana yang menyampaikan kepada kesyirikan. Ini sayangnya Rasulullah, sifat sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mewanti-wanti kepada umatnya dari kesyirikan dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan dan menutup segala jalan yang mengarah kepada kesyirikan. Ini adalah bentuk rasa sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, betul tak? Ya. Jadi kalau ada penceramah yang menyampaikan, menasehati, ini salah, ini benar, ini syirik,
ini tauhid, ini mesti dihindari, itu saya itu karena sayang begitu. Kalau nggak sayang dibiarin aja. Kadang-kadang suka salah paham. Yang benar, yang mewanti-wanti kepada kebenaran, ini jauhi kesyirikan, dikatakan keras, mutasyadid, keras, suka mengkafirkan orang, salah paham itu. Bukan. Jadi sekarang itu terbalik, yang sayang dianggap keras, yang membiarkan terus berada di lubang kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dianggap sayang. Kan berubah kan ya? Orang yang sayang disebut keluar dari agama, dijuluki dengan Wahabi atau yang lain sebagainya, kan? Seperti itu. Terbalik, salah pandangan, salah pemahaman. Yang dimaksud dengan sayang itu yang terpenting bergaul, jangan menyampaikan ini syirik, ini bid'ah. Udah, yang terpenting biarinlah, rukun agama itu, keyakinan seorang itu biarin aja. Yang terpenting kumpul, senyum-senyum gitulah, damai gitu, damai. Itulah yang dimaksud dengan sayang. Salah. Sayangnya seseorang itu harus berupaya untuk mengangkat atau menyelamatkan orang yang kita sayangi. Jangan dibiarkan begitu saja, tanpa ada amar ma'ruf, tanpa ada nahi mungkar, tanpa ada nasihat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu yang perlu kita pahami. Jadi pandangan di masyarakat yang dimaksud dengan sayang seperti itu, membiarkan akidah sesuai dengan yang diyakininya, rukun saja tanpa harus menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, itu adalah suatu hal yang sangat tidak benar dan keliru, sangat keliru ya. Yang kedua, faedah yang kedua, at-tanbihu ala nikmatillahi ala ibadihi bi irsali hadzal rasulil karim ilaihim wa kaunuhu minhum. Memberikan peringatan atas kenikmatan Allah yang diberikan kepada hambanya bi irsali hadzal rasulil karim, dengan mengutus seorang rasul yang mulia ilaihim kepada mereka. Wa kaunuhu minhum, dan seorang rasul itu dari kalangan mereka. Ini sebuah kenikmatan. Memberikan peringatan, memberikan penjelasan atas kenikmatan Allah terhadap hamba-hambanya dengan mengutus seorang rasul yang mulia kepada mereka, hambanya, dan seorang rasul itu dari kalangan mereka sendiri. Itu sebuah kenikmatan. Seperti ini aja, kita nikah manusia dengan manusia, dari jenis min anfusikum, dari jenis kalian. Coba kalau dari jenis jin yang satu, jadi gak akan tentram, ya kan? Iya, dari jin. Makanya tentramnya itu tatkala satu jenis dari diri kalian sendiri, dari manusia. Itu sebuah kenikmatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah sesama manusia, enggak berbeda lawan jenis. Lawan jenisnya beda enggak apa-apa sih. Masa harus laki-laki dengan laki-laki? Tapi maksud itu lawan jenis yang makhluknya yang dimaksud. Itu sebuah kenikmatan. Yang ketiga, faedah yang ketiga, madhu nasabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa min samimil arabi wa asrafuhum baitan wa nasaba. Pujian nasab itu keturunan Rasulullah SAW. Maka keturunan Rasulullah SAW itu termasuk dari jantungnya orang Arab, ya, dan rumah dan keturunan yang paling mulia. Jadi Rasulullah itu termasuk keturunan yang paling mulia dari Quraisy. Tapi
banyak pada zaman sekarang ini yang menisbatkan dirinya sebagai Habib ya, yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Tapi tetap nasab itu tidak menyelamatkan dari api neraka. Yang menyelamatkan itu adalah amalan yang mengikuti Rasulullah SAW, iman dan amal soleh. Ya, bukan karena nasabnya. La fadla li Arabin wala li Ajami. Tidak ada keutamaan perbedaan orang Arab dengan orang Ajam. Tidak pula orang Ajam dengan orang Arab. Dan yang membedakan mereka itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Bukan karena ini merah, ini putih, ini keturunan Arab, ini orang asing, bukan. Akan tetapi yang jadi penilaian Allah, keutamaan Allah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan. Ketakwaan. Yang keempat, faidah yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Penjelasan kasih sayang Rasulullah SAW kepada orang yang beriman dalam ayat tadi itu. Yang kelima, fiha dalilun ala ghildatihi wa syiddatihi alal kuffari wal munafiqin. Di dalam ayat ini dalil kerasnya Rasulullah SAW kepada orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi sekali lagi, munasabah kok ayat ini dimasukkan ke dalam bab tentang menjaga tauhid dan sarana yang mengarah kepada ketauhidan. Kenapa ayat ini dimasukkan ke situ? Karena di situ ada kata-kata mewanti-wanti dari kesyirikan, itu yang merupakan dosa yang paling besar. Karena di antara tujuan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW itu ada untuk mewanti-wanti agar manusia itu terjauh dari kesyirikan. Itu risalah yang inti yang dibawa oleh Nabi SAW, dakwahnya itu untuk mengingatkan manusia untuk jauh dari kesyirikan. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Makanya ayat ini dimasukkan ke dalam bab ini, bab dalam rangka menjaga ketauhidan dan segala sarana yang menyampaikan terjerumusnya kepada kesyirikan. Dan yang menyampaikan atau sarana yang mengakibatkan kepada kesyirikan itu adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh dan membangun kuburan. Itu sarana yang menjadikan seseorang itu terjerumus kepada kesyirikan. Makanya mu'allif penulis yang Muhammad At-Tamimi membawakan dalil yang terdapat di dalam sunnah Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai padanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku itu idan, untuk tempat yang selalu didatangi berulang-ulang. Wa sallu alayya, hendaklah kalian bersolawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, maka sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan, rawahu thiqat, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan, perawinya adalah thiqat, dari Abu Hurairah, ya. Telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, ya, janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Harusnya itu rumah itu dipakai untuk baca Al-Quran, gitu kan,
sholat sunnah gitu kan. Jangan sepi kalau di rumah itu. Tapi sekarang itu kembali, rumahnya rame dan kayak kuburan, rumahnya sepi, kuburan rame dengan ibadah di kuburan sekarang itu. Sebenarnya itu kuburan itu mestinya sepi. Ini sebaliknya, kuburan menjadi ramai, banyak yang baca Al-Quran tuh di kuburan, tapi di rumahnya itu banyak orang yang tidak mengingat Allah, tidak ada yang melaksanakan sholat sunnah di rumahnya, baca Al-Quran. Seharusnya rumah yang dipakai untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Tapi sekarang rumah bagikan kuburan sepi. Karena kuburan itu tidak ada padanya amalan, perbuatan pada dasarnya. Karena tempat yang gelap, ya kan? Gelap, sunyi. Ya. Tapi alhamdulillah, kecuali orang yang dikasihani oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, jadi banyak rumah-rumah juga yang bercahaya dengan cahaya iman, gitu ya, hidup. Ya, ada baca Qur'annya, ada sholat sunnahnya, ada juga. Tapi kalau kita perhatikan yang ada gelap juga sih, gelapnya itu dengan musik-musik gitu kan. Itu bukan zikir kepada Allah. Yang ada seperti itu. Intinya bahwasanya seorang muslim itu mesti memperhatikan rumahnya. Untuk dimakmurkan rumahnya itu dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah, dan memperbanyak zikir kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk dijadikan rumah itu sholat sunnah. Karena disyariatkannya berjamaah itu di masjid. Dan Rasulullah menganjurkan kalau melaksanakan sholat sunnah itu di rumah. Karena rumah apabila dimakmurkan dengan zikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah, akan jauh dari syaitan. Dan akan tumbuh di rumah tersebut keturunan yang baik. Insya Allah di atas ketaatan kepada Allah, rumah sebagai sekolah terbaik bagi keluarganya. Sehingga keluar dari rumah tersebut seorang muslim yang muwahhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan kuburan kalian itu kubur. Karena apabila rumah itu kosong dari zikir kepada Allah, maka mereka akan hidup dalam kebodohan, mereka akan hidup dalam kelalaian, mereka bagaikan orang yang mati, sebelum mati sudah menjadi kuburan. Bahkan yang terjadi dimasukkan di rumah itu media-media yang merusak keluarganya. Film-film ya, walaupun kita juga ya yang zaman sekarang ini susah memang ini ya, tapi kita berupaya aja meringankan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menyengajakan lah kalau ya, media-media kita masukkan yang membuat anak-anak kita menjadi rusak, walaupun tetap anak-anak itu suka mencari-cari aja dari HP kadang. Ya tapi kita batasi gitu, tidak terus-terusan gitu. Tapi tetap ada pendidikan untuk kepada Quran dan lain sebagainya. Walaupun zaman sekarang ini, kalau zaman dahulu kan selalu main di luar ya anak-anak itu. Kalau sekarang itu kan selalu di rumah. Akhirnya kadang-kadang ngambil tuh HP atau tablet atau apa gitu tuh di main-main. Tapi tentu itu mainan anak-anak zaman sekarang ini ya. Ya kalau seandainya bisa lebih dipersedikit itu lebih baik. Tapi ya perlu terus jangan bosan-bosan ngomong kepada anak, jangan terlalu sering begitu. Ya seperti itu aja. Jadi insya Allah sekali lagi bahwasanya
media-media yang ada itu yang muncul pada zaman sekarang ini bisa merusak agama seseorang. Jadi media-media yang ada pada zaman sekarang ini bisa baik, bisa buruk, tergantung penggunaan dari media tersebut. Kayak pisau, bisa berguna, bisa membahayakan. Tergantung penggunaan dari alat tersebut. Nah, kalau tidak bisa menjaganya, media tersebut masuk ke rumah kita dan sengaja dimasukkan ke rumah kita media-media yang ada itu bisa jadi keturunan kita menjadi jelek. Tidak punya rasa malu, tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, ghirah, kecemburuan yang ada dalam mencintai kepada kejelekan, semangat untuk mempraktekkan apa yang dia lihat dari media tersebut, rusak akhlaknya karena melihat apa yang ditonton dan yang dilihat, sehingga kuranglah menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ini bahaya, sangat bahaya sekali. Malas juga untuk melaksanakan sholat, melalaikan sholat, gitu dan sebagainya karena dengan sebab media. Ya, ikhwanillah, kita sebagai orang tua adalah punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas al-hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ya. Jadi hendaklah kita bertakwa kepada Allah, ya. Kepada siapa saja yang insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah berikan jalan yang terbaik, insya Allah. Jadi, maka Rasulullah SAW bersabda sekali lagi, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah kalian itu adalah kuburan. Artinya Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk memperhatikan rumah. Rasulullah SAW menyarankan dan memerintahkan untuk memakmurkan rumah dengan ketaatan. Dan Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibaca di rumah tersebut surat Al-Baqarah. Ya, seperti itu. Ya, kalau membaca surat Al-Baqarah syaitan lari. Ya. Jadi syaitan itu tidak mampu mendengar surat Al-Baqarah. Mesti kita perhatikan itu. Ketika dibaca surat Al-Baqarah, syaitan itu lari, gak mampu pendengarannya itu untuk terus ada di rumah kita. Ketika kita memakmurkan rumah kita dengan membaca surat Al-Baqarah, setan itu akan lari. Makanya orang yang selalu rumahnya itu dibacakan Al-Quran itu bercahaya, beda dengan rumah yang jarang dibacakan Al-Quran. Ya. La tas'alu buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan kuburan rumah kalian itu sebagai kuburan. Jadi ini perhatian kita kepada rumah. Perintah dan saran dari Rasulullah untuk memperhatikan rumah. Jangan kau lalaikan, jangan kita lalaikan rumah kita. Jangan sampai membawa sarana-sarana yang membuat rusak keluarga kita. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini juga menganjurkan untuk memakmurkan rumah dengan zikir kepada Allah. Larangan dari sholat di sisi kuburan. Ini mafhum hadis. Tag dalam hadis tersebut, janganlah kamu menjadikan rumah itu sebagai kuburan. Mafhumnya larangan sholat di sisi kuburan. Arti tagnya, nasnya itu, janganlah kalian menjadikan kuburan itu, rumah itu sebagai kuburan. Mafhumnya, janganlah kau jadikan kuburan itu untuk beribadah. Karena sesungguhnya yang tidak dipakai untuk sholat itu adalah kuburan. Maka rumah yang tidak dipakai untuk sholat sunnah dan tidak dipakai untuk membaca Al-Quran tidak seperti kuburan jadinya. Itu pemahaman dari hadis tersebut.
Jadi pemahaman hadis ini menunjukkan larangan sholat di sisi kuburan, larangan berdoa di sisi kuburan. Mafhum dari hadis ini, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kau jadikan rumah kalian itu kuburan. Artinya dilarang sholat di sisi kuburan, dilarang berdoa di sisi kuburan. Karena berdoa di sisi kuburan, sholat di sisi kuburan sarana yang mengarah kepada kesyirikan. Terus kalimat yang kedua yang dalam hadis ini, la taj'alu qabri idan. Janganlah kau jadikan kuburanku itu idan. Idan itu yang selalu didatangi berulang-ulang, ya, baik dalam harian atau mingguan atau bulanan atau tahunan. Ya, yang berulang-ulang itu namanya disebut id. Jadi janganlah kau jadikan kuburan itu tempat untuk didatangi secara berulang-ulang. Nah, kalau zaman sekarang ini apa yang terjadi? Banyak orang yang mendatangi kuburan. Ya, karena id itu yang disyariatkan itu dalam Islam ada 2 id saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Tambahan satu lagi id mingguan itu hari Jumat. Sudah. Adapun perayaan Maulud Nabawi dan lain sebagainya tidak disyariatkan. Faidah dari hadis ini, ya, yang pertama, saddu turuq al-mufdiyati ila syirki minas salati indal kuburi wal guluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam bi an yaj'ala mahalla ijtima'in wa irtiyadin tarattaba lahu ziyaratun makhsusah. Saddu turuqi, mencegah jalan, al-mufdiyati, yang mengakibatkan, ila syirk, kepada kesyirikan, minas sholati indal kubur, sholat di sisi kuburan, wal guluwi fi qabrihi, berlebih-lebihan di kuburannya sallallahu alaihi wasallam. Ini pencegahan, ya, kepada sarana yang mengakibatkan kepada kesyirikan dari melaksanakan sholat di sisi kuburan dan berlebih-lebihan di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an yaj'ala mahalla istima'in wartiyadin, dengan menjadikan tempat berkumpul dan didatangi berulang-ulang, tarattaba lahu ziyaratun makhsusah, yang mengakibatkan adanya kunjungan-kunjungan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan. Ya. Jadi kita sebenarnya itu yang disunahkan salam aja, nggak ada istilah berkunjung kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kuburan yang lainnya. Kalau kita lewat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum ya ahla dia. Kalau tidak lewat, nggak usah memaksakan diri untuk berkunjung, untuk mengadakan perjalanan dalam rangka mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengunjungi kuburan siapa saja, nggak ada. Ya. Yang kedua, masyru'iyatus salat wassalam. Tadi belum selesai ya. Wasallu alayya. Tadi itu. Langsung kepada faidahnya itu, tapi cukup faidah tersebut sesuai dengan dalil tadi, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wasallu alayya, hendaklah kalian sholawat kepadaku. Jadi perintah untuk bersolawat. Tapi di sini di faidah yang kedua ini, masyru'iyatus sholatu wassalam alaihi fi jami'i anha'il ardh. Disyariatkan bersolawat kepada Nabi SAW di semua penjuru bumi. Jadi tidak mesti harus datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Maka salat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Jadi disyariatkan bersolawat di semua penjuru bumi, gak mesti datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini dapat dipahami juga faidah yang keempat,
al-man'u minas safari li ziyarati qabri sallallahu, larangan safar, mengadakan perjalanan dalam rangka beribadah untuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang keempat dari hadis ini. Yang ketiga, masru'iyatus salat wassalam. Yang ketiga, annahu la maziyata lil qurbi min qabri sallallahu. Yang ketiga, faedah yang ketiga, tidak ada keistimewaan berdekatan dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan nanti di dalam hadis yang berikutnya, ada seorang tabi'in, ya, Zainal Abidin, ya, melihat ada orang yang selalu datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada lubang, di situ diingkari langsung karena ini semua hal yang menyebabkan kepada kesyirikan. Dia selalu mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sela-sela kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diingkari. Jadi kita harus mengingkari suatu kemungkaran. Jangan dibiarkan kalau ada kesalahan, terutama dalam masalah yang berat, besar seperti ini, sarana kepada kesyirikan. Itu yang dicontohkan oleh ulama salaf. Jadi nggak ada toleran kalau misalnya tegas aja, nggak boleh. Gitu. Tapi tentunya tetap kalau orang Indonesia itu kan pingin itu disenyumin, ya. Jadi dengan senyum, disenyumin. Tapi kita hanya nyampaikan aja. Gitu. Ini nggak boleh dengan senyum. Ya. Dengan baiklah dalam menyampaikannya. Jadi tidak ada keistimewaan dekat dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, larangan dari bepergian untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, faedah yang kelima dari hadis ini, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pintu-pintu tauhid. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada batas-batas tauhid. Jangan sampai masuk ke dalam ketauhidan kita itu jadi berubah gitu, dalam rangka untuk menjaga ketauhidan. Penjagaan Nabi SAW untuk menjaga ketauhidan umat ini, karena ini adalah sarana-sarana yang mengakibatkan kepada sampainya kepada kesyirikan. Rasulullah SAW menjaganya, mencegahnya. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian kuburan. Janganlah kau jadikan kuburanku ini. Itu larangan-larangan yang seperti ini sebagai penjagaan agar umat itu tidak terjerumus kepada kesyirikan. Nah, kemudian yang diperintahkan oleh Nabi SAW, bersalawatlah kepadaku. Jangan mengadakan perjalanan untuk mengadakan perjalanan bepergian ke kuburan Nabi SAW. Itu juga jadi kesyirikan juga, menyampaikan kepada kesyirikan. Tapi sholawatlah kalian di mana saja kalian berada. Gak mesti datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya itu dalam rangka menjaga ketauhidan. Ya. Satu hadis lagi, ya. Wa Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum bihaditsin sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri idan wa la buyutakum kuburan wa sallu alayya fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum, rawahu fil Mukhtar. Dari Ali bin Husain, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Ali melihat seseorang yang datang, yaji itu datang, ila furjatin, lobang, ya, kanat inda qabri Nabi SAW, yang ada di sisi kuburan Nabi SAW. Fayadkhulu fiha, maka orang tersebut masuk ke dalam lubang tersebut yang ada di sisi kuburan Nabi SAW. Fayad'u, lalu dia berdoa berdoa. Jadi di sisi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika
Ali bin Husain itu melihatnya ada seseorang yang berdoa di sisi kuburan Nabi SAW, di lubang yang ada di sisi kuburan Nabi SAW. Apa ya? Fanahahu, langsung dilarang. Fanahahu, melarangnya. La ta'al, jangan kau berbuat ini. Janganlah kau berulang-ulang datang ke kuburan Rasulullah. Janganlah kamu berdoa di sisi kuburan Rasulullah. Ini adalah pengingkaran kepada kemungkaran. Karena ini merupakan suatu perkara yang sarana yang mengakibatkan kepada kesyirikan. Tidak didiamkan oleh siapa? Ali bin Husain. Dan tidak cukup hanya dengan melarang dengan kata-kata saja, tapi dijelaskan dalilnya. Kenapa dia mengingkari perbuatannya? Waqala, dia berkata. Jadi ada dalilnya. Ketika melarang itu bukan hanya asal ngomong saja, tapi dalilnya begini. Kenapa saya melarang kamu? Ala uhadditsukum bihadisin. Inginkah aku beritahukan kepada kalian dengan sebuah hadis? Sami'tu min abi an jaddi, aku mendengarnya dari ayahku, dari kakekku, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Ali bin Husain, kakeknya Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kakekku Ali bin Abi Thalib. Terus Ali bin Abi Thalib dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, la tattakhidhu qabri idan. Mirip dengan hadis yang tadi. Janganlah kau jadikan kuburanku id. Wala buyutakum kuburan, dan jangan kau jadikan rumah kalian itu kuburan. Wa sallu alayya, hendaklah kalian salat kepadaku. Jadi seperti hadis Abu Hurairah, ya, kecuali ada tambahan, ada pengingkaran terhadap orang yang berdoa di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini bisa dianggap sebagai penafsiran kepada hadis Abu Hurairah. Ya. Apa? Di sini ada sallallahu alaihi. Ada. Wasallu alayya, hendaklah kalian bersalawat kepadaku. Tapi di sini ada. Oh iya. Tapi intinya sama kan? Wala buyutakum kubura fa inna taslimakum. Ya, ada kekurangan ini. Bisa cetak, salah cetak. Ditambahin. Ya, bisa ditambahin. Wasallu alayya, mesti ditambahin. Wasallu, hendaklah kalian bersolawat kepadaku. Ditambahin. Salah cetak, kelewat. Ya, wasallu alayya. Udah lah ya. Intinya mirip dengan hadis Abu Hurairah, hanya ada tambahan sebagai penafsiran untuk mengingkari kepada orang yang berdoa di sisi kuburan. Ya. Faedah dari hadis ini, pertama, an-nahyu 'anid du'a inda qabrin Nabi SAW. Larangan berdoa di sisi kuburan Nabi SAW, himayatan lihimat tauhid, sebagai penjagaan kepada batasan tauhid. Yang kedua, masyru'iyatu inkaril munkar, disyariatkan mengingkari kemungkaran, wa ta'limil jahil, mengajari yang bodoh. Yang ketiga, al-man'u minas safar, larangan dari bepergian, mengadakan perjalanan dalam rangka beribadah, li ziyarati qabri Rasulullah, dalam rangka mengunjungi kuburan Rasulullah SAW, himayatan tauhid, dalam rangka menjaga ketauhidan. Yang keempat, annal gharda asy-syar'i min ziyarati qabri Rasulullah SAW wassalamu alaihi faqat. Tujuan syariat dari menziarahi kuburan Nabi SAW adalah mengucapkan salam saja. Wa dzalika yablughuhu minal qaribi wal ba'id, dan mengucapkan salam itu bisa sampai dari yang dekat dan juga yang jauh. Demikian di bab ini, yaitu bab tentang penjagaan Nabi SAW kepada batas-batasan tauhid dan mencegah dari segala sarana yang mencapaikan kepada kesyirikan, dengan dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan dua hadis
ya, dan 2 hadis sebagaimana yang telah kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Dan insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. لا يا شيخ هذا لا 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 والله لا لا تجلس تفضل يا شيخ. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم نكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على إن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اللهم صل على سيدنا محمد. مجالس علم جزاه الله خير وبارك الله فيكم. وإسلامنا سهل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سهل ميسور. والإيمان نأخذه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت الآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان ينقسم إلى قسمين: توكل وإنابة، والذين على ربهم يتوكلون. وإنابة، الإنابة هي العبادة، أن نعبد الله عز وجل. والعبادة كل شيء تعمله تبغي وجه الله بالإخلاص فهو عبادة. مجيئك للدرس عبادة، واستماعك للدرس عبادة، وذهابك إلى المسجد عبادة، الوضوء عبادة، الأكل والشرب تريد بأن تتقوى أن تعبد الله هو عبادة. إذن كل شيء تعمله فهو عبادة. جزاكم الله خيرا. أنا فقط مررت مرورا وسعدت بكم وسعدت يعني بالاستماع للدرس معكم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن الإيمان ينقسم إلى كم قسمين: توكل وعبادة. ترجم لهم يا شيخ ايش يعني التوكل؟ هل فهموا؟ ترجم لهم التوكل والإنابة هي العبادة. Tadi apa namanya? Ya. Secara singkat bahwasanya saya lewat dan di tempat majlis ini dan sangat bahagia ketika bisa berkumpul dengan antum di majlis ilmu ini. Kemudian tadi saya memberikan nasihat kepada kita untuk banyak berselawat, dan selawat itu bisa sampai di mana saja tempat kita berada. Kemudian bahwasanya Islam itu adalah mudah, dan wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, maksudnya memberikan peringatan itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya iman itu terbagi kepada 2, tawakal, pasrah. Yang kedua adalah inabah, dan yang dimaksud inabah itu adalah ibadah. Ibadah ikhlas, datang kita ke pengajian itu ibadah, wudu kita adalah ibadah, sholat kita adalah ibadah. Jazakumullah khairan, yang kata saya, terima kasih, dan saya sangat bergembira bisa berkumpul dengan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana kita kumpul di sini di surga Firdaus insyaallah. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا ونراكم على خير. Jazakumullah khairan insyaallah. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. Kita ketemu kembali. Salam